Dusun butuh itu 75 derajat ya sampai. Guys, akhirnya aku sampai ke puncak. Hai guys, selamat datang di channelku ya, Peter sahabat kamu, sahabatnya para petualang. Mohon dukungannya ya guys untuk memberikan subscribe dan memberikan tanda suka. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya ya guys. Satu lagi, jangan lupa untuk memberikan komen ada di bawah. Aku ucapkan terima kasih banyak guys. Hai guys, kali ini aku akan menempuh perjalanan yang sedikit agak jauh guys, tapi memiliki pemandangan view yang luar biasa. Tempat ini persis seperti yang ada di Nepal. Nah, inilah guys kota Nepal. Penduduk di Nepal itu memiliki perbukitan dan memiliki perumahan yang berundak-undak dari atas bukit sampai ke bawah. Di Indonesia ada seperti ini guys, salah satu desa Butuh yang ada di Magelang yang berada di kaki Gunung Sumbing. Di mana itu? Ya, Nepal Van Java. Perjalananku menempuh waktu sekitar 3 jam lebih 15 menit guys. Maka perjalanan yang jauh itu melewati perbukitan, persawahan, dan perdesaan. Maka sampailah aku di sebuah desa, yaitu yang disebut sebagai Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrek, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang berada di dusun yang disebut dengan Dusun Butuh, salah satu dusun yang ada di kaki Gunung Sumbing, yang kali ini aku akan explore guys. Kayak gimana serunya perjalananku dalam mengeksplor desa Dusun Butuh? Ikuti terus jalan-jalanku di Nepal Van Java guys. Hai guys, saat ini aku lagi ada di Nepal Van Java. Ini salah satu wisata alam yang ada di kaki Gunung Sumbing. Ini terletak ada di Kaliangkrek, Magelang, Jawa Tengah. Suasana di sini dingin guys, kabut menyelimuti dan aku sih ekspektasinya ada gunungnya kelihatan. Tapi karena kabut, kita akan coba tunggu ya. Ikuti terus jalan-jalanku. Nepal Van Java atau Nepal dari Jawa kini menjadi salah satu tujuan wisata favorit masyarakat, terutama pada saat musim libur guys. Nepal Van Java merupakan julukan dari Dusun Butuh yang ada di Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrek, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tiketin dulu ya guys. Untuk masuk hanya membayar tiket sebesar Rp8.000 per orang dan tiket motor Rp2.000. Aku langsung masuk dan di sini guys memang eksplornya di sebuah dusun gitu yang disebut dengan Dusun Butuh. Di sini para penduduk sekitar kebanyakan adalah bercocok tanam, bertani, tanaman-tanaman yang memang dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari seperti sawi, loncang, kobis, dan lain sebagainya. Tidak heran bila banyak sekali ladang-ladang yang banyak tanaman-tanaman hijaunya. Inilah guys suasana pagi hari penduduk dari Dusun Butuh, Kaliangkrek. Berbagai jenis sayur-sayuran yang akan dijual ke pasar sekitar atau ke kota yang ada di Magelang. Guys, kalau kita ke Nepal Van Java ini sebenarnya desa yang ada di puncak, maksudnya desa tertinggi yang ada di Magelang, yaitu ada dukuh namanya Dusun Butuh. Nah, ini guys yang menjadi inspirasi untuk Nepal Van Java ini sebenarnya adalah Dusun Butuh, dan ini sekaligus sebagai jalan untuk pendakian di Gunung Sumbing sendiri. Basecamp-nya menuju ke sana. Seru ya, ikuti jalan-jalanku di Nepal Van Java. Guys, ini termasuk dusun tertinggi di Magelang dan berada di bawah dari kaki Gunung Sumbing. Jadi pantas saja di sini suasana dingin
tidak memandang pagi ataupun siang ataupun sore, makin malam makin dingin. Tetapi kampung yang tinggi ini ternyata memiliki keindahan yang luar biasa. Yang terkenal adalah setiap dinding-dinding dari rumah penduduk dicat warna-warni, sehingga seperti perumahan yang berada dari atas sampai ke bawah dengan warna-warni yang cerah dan beberapa lukisan yang indah sekali, guys. Menikmati Dusun Butuh, beberapa sudut dari dusun ini seperti lukisan-lukisan ataupun coretan-coretan tangan yang menghasilkan karya yang indah. Hanya di sini lokasi perjalanan naik turun itu yang harus dijaga staminanya, guys. Penduduk Dusun Butuh termasuk penduduk yang ramai, dari yang dewasa sampai ke anak-anak itu sangat hidup di dusun ini. Suasana ramai, yang asri, nampak rukun, itu menghiasi kampung ini. Beberapa sudut dari kampung ini terlihat beberapa tulisan ataupun gambar yang menunjukkan hal-hal yang positif. Guys, penduduk Dusun Butuh ini juga sangat ramah dan beberapa yang justru menjelaskan tentang daerah di sini seperti apa, seperti mata pencaharian mereka, seperti keberadaan sudut-sudut kampung ini, maupun keadaan musim yang bagus untuk di daerah ini itu seperti apa. Jadi jangan takut untuk datang ke sini, pasti diterima ramah di sini. Hati-hati kalau berjalan, guys, karena memang jalanan tidak terlalu lebar, artinya sempit. Untuk beberapa motor yang lewat terkadang harus membawa beban berat, jadi kita harus berjalan dengan hati-hati melihat atas bawah. Guys, tanjakan untuk dusun Butuh itu 75 derajat ya, sampai 80. Jadi sangat tenggak sekali. Tapi bagi yang tidak kuat jalan, bisa sewa motor 10.000 sampai ke puncaknya. Tapi aku coba jalan kaki, sedikit ngos-ngosan karena sudah lama nggak naik gunung. Yuk. Karena terletak di daerah dingin, maka banyak sekali tanaman-tanaman ataupun bunga-bunga yang layak untuk dipandang mata, guys. Betapa indahnya warna-warni taman bunga di tempat ini. Dan beberapa rumah meskipun di bawah gunung, ini banyak sekali yang berlantai 2, bahkan ada yang berlantai 3. Dan tentunya dinding-dinding luar itu dicat berwarna-warni, sehingga kalau tampak dari jauh tampak begitu indah sekali, guys. Tetap semangat ya aku, karena perjalanan masih lumayan menanjak terus ini. Ya, tapi jangan takut karena tidak ada panas, yang ada adalah dingin. Jadi hemat tenaga. Guys, lihat nih tanjakan di depanku ini, miringannya 60-70 derajat. Ini hampir 1,5 kilo sampai 2 kilo untuk menuju sampai ke atasnya. Semangat ya. Guys, bagi yang tidak kuat jalan ada ojek kok. Untuk dari bawah sampai ke atas itu membayar Rp20.000. Lumayan kan? Tapi aku berjalan karena ingin menikmati bagaimana suasana penduduk yang ada di Dusun Butuh ini. Dan memang tidak rugi ketika berjalan, betapa enaknya, indahnya, dan bisa menyapa di penduduk sini. Apa nih kira? Saya dengan Jepang. Oh, Jepang. Nggih. Memang semua pengunjung arahnya selalu naik ke atas, guys. Memang di atas itu adalah tujuan untuk orang-orang melihat pemandangan dari atas dusun.
Di sana bisa melihat bagaimana panorama di bawah kaki gunung, terutama penduduk, lahan, perkebunan, dan kota Magelang yang tampak dari jauh, guys. Jadi, terus semangat untuk menanjak. Go! Guys, aku akhirnya sampai di Putok Nepal sendiri. Ini adalah puncak dari wisata Nepal Van Java ya. Ini sudah ada tulisannya gerbang jalur sejati Gunung Sumbing. Artinya di sini adalah sebagai tempat jalur pendakian ke Gunung Sumbing juga. Ya guys, tujuan dari semua yang datang ke Desa Putok Nepal Van Java ini adalah Putok Nepal. Di sini orang akan ketemu lahan perkebunan yang dihiasi dengan tanaman-tanaman yang indah. Bila musim bagus, maka akan tampak Gunung Sumbing begitu dekat dan kita bisa melihat pemandangan perkebunan dan kota Magelang begitu jelas. Sayangnya hari ini kabut begitu turun cepat sehingga menutup pegunungannya dan lahan-lahannya. Tapi tidak mengapa guys, kita bisa menaklukkan penanjakan ini dengan sampai ke puncaknya. Dan aku akan terus naik terus guys sampai di puncaknya. Kebanyakan orang hanya sampai ada di titik gerbang tadi. Tetapi aku akan mencoba sampai di puncak dari Putok Nepal. Dan akhirnya sampai juga guys di puncak dari Putok Nepal. Aduh. Guys, akhirnya aku sampai ke puncak Nepal Van Java yang ada di Dusun Putok, Magelang, Jawa Tengah. Luar biasa. Kalau di total guys, itu naiknya sendiri membutuhkan waktu 1 jam dengan kemiringan yang luar biasa miring. Merdeka! Guys, ini suasana di puncak Nepal Dusun Putok di Kali Anggrek, Magelang. Guys, biasanya pengunjung hanya sampai di bawah atau di gerbang tadi, tetapi aku sampai ke puncak ini. Memang di sini begitu sepi, tidak ada orang karena memang jarang ke sini. Ini memang biasanya yang mencapai adalah para pendaki-pendaki seperti itu. Dan di sini sepertinya memang warung-warung juga tidak banyak dan memang tidak ada yang ke sini, guys. Di sini seperti taman-taman dan hutan-hutan gitu. Oke, akhirnya aku memutuskan untuk kembali turun ke bawah, guys, di mana tempat dari banyak orang tadi di sana ya. Melewati beberapa taman-taman yang indah dan beberapa perbukitan yang tampak di antara sela-sela kabut yang banyak turun. Oke guys, akhirnya aku turun dan mencari beberapa warung ataupun duduk-duduk di tempat ini kelihatannya asik. Dan di sini menjadi tempat spot foto yang instagramable banget guys. Banyak sekali para pemilik media sosial biasanya memakai tempat foto ada di daerah sini. Dijamin gak nyesel deh, pemandangan yang hijau dan berwarna-warni ada di sini. Guys, di puncak dari Nepal itu sendiri itu kita bisa menikmati view pemandangan di Dusun Putok itu lewat jembatan seperti ini. Itu bisa view-nya ada di sana. Nah, ada di sana guys. Jadi bisa berjalan dari sini sampai ke sana. Itu view pemandangan kanan kiri, yaitu kebun dari penduduk sih ya, seperti kopis, terus ada apa namanya? Ada loncang juga, terus ada daun bawang. Keren sih. Yuk. Guys, setelah puas untuk mendaki dan berfoto-foto di situ, aku segera turun. Karena kelihatannya kabut makin lama makin deras, takutnya terjadi hujan. Dan aku akan terus melanjutkan perjalananku kembali lagi ke kota asalku di kota Solo.
Dan sepanjang perjalanan aku bertemu dengan beberapa penduduk yang tetap masih ramah dalam kegiatan mereka sehari-hari sebagai aktivitas bercocok tanam, guys. Bagaimana panorama turunan dari Dusun Butuh ini sendiri? Wow, tidak kalah guys. Selain aktivitas dari penduduk sekitar, kita bisa melihat betapa rumah-rumah yang bertundak-tundak mengikuti jalur dari gunung itu sendiri, berwarna-warni menghiasi Dusun Butuh di tempat ini, guys. Guys, itulah ceritaku dalam explore kali ini yang berada di Nepal Van Java, salah satu desa yang memiliki perbukitan sama seperti yang ada di Nepal. Nantikan terus guys perjalanan-perjalananku berikutnya dalam mengeksplor sisi lain dari negeri kita Nusantara. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.